merasa bangga akan dunia yang sementara. Bagaimanakah bila semua hilang dan pergi meninggalkan dirimu? Bagaimanakah bila saatnya waktu terhenti, tak kau sadari masihkah ada. Salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim wa zid ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi tayyibin tahirin wa ala ashabihi masabihil ghurar. Amma ba'du. Nabi Musa adalah nabi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya itu satu mukjizat yang Allah abadikan di dalam Al-Qur'an, wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah bercakap-cakap langsung dengan Nabi Musa alaihissalam. Maka pernah suatu ketika Nabi Musa alaihissalam sampaikan kepada Allah, "Ya Rabb, man sahibi fil jannah?" Ya Allah, siapa temanku di dalam surgamu ya Allah? Ini pertanyaannya begitu gampang. Allah Subhanahu wa taala kemudian katakan, dengar baik-baik jawabannya Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idhab ila makani hada." Kamu pergi di satu tempat yang dekat dengan pasar, yang mana kamu harus berdiri di situ. Awwalu rajulin laqaitahu huwa sahibuka fil jannah. Nanti setelah kamu berdiri di situ, orang yang pertama kali lewat di depanmu itu adalah temanmu di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini kan jadi aneh. Anehnya itu begini. Harusnya kalau seandainya kita orang tanya, siapa itu orang baik atau siapa tuh orang teman di dalam surga, maka pasti biasanya orang kasih tahu, ente pergi ke masjid. Perginya ke masjid. Ini aneh jawaban daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak perintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk pergi ke masjid. Seakan-akan temanmu itu ada di dalam masjid, temanmu yang nantinya di dalam surganya Allah. Tapi yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada Nabi Musa, kamu pergi di satu jalan yang dekat dengan pasar. Padahal kita tahu bahwasanya ahabbul makan indallah fil ard masajid. Tempat yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala yang ada di muka bumi ini adalah rumah-rumahnya Allah, masjid-masjid itu tempat yang paling disukai oleh Allah. Wa abghadul makan indallah fil ard aswaquh. Dan tempat yang paling tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala yang ada di permukaan bumi ini adalah pasar-pasar. Tapi Nabi Musa ketika bertanya kepada Allah, jawabannya ini menantang kepada Nabi Musa alaihissalam. Siapa gerangan ini, orang ini? Dia bukan dari arah masjid tapi dari arah pasar. Nabi Musa pun ikut perintahnya Allah, pergi di satu jalan yang dekat dengan pasar yang sudah dikasih isyarat oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdiri Nabi Musa alaihissalam di situ, menanti siapa gerangan orang yang akan pertama kali bertemu dengan dia. Kita ini bisa saja, sebelum saya sampaikan, kita saja bisa berandai-andai boleh jadi yang datang itu orang yang pakai sorban, orang yang pakai gamis. Mungkin dia ada ke pasar. Tapi subhanallah tidak. Tidak lama Nabi Musa alaihissalam berdiri di satu tempat yang dekat dengan pasar, lewatlah seorang anak muda yang di tangannya itu ada dia menenteng daging. Nabi Musa kemudian tahu inilah orang yang diisyaratkan oleh Allah adalah temannya Nabi Musa alaihissalam di dalam surganya. Datang ini anak muda. Nabi Musa ingin tahu apa amalan ini anak muda ini
sehingga dikatakan oleh Allah nanti hari kiamat dia akan menjadi temannya Nabi Musa alaihissalam dalam surganya Allah. Ketika dia datang melewati di hadapannya Nabi Musa, dia kemudian katakan, ya hada, wahai saudaraku, saya ingin bertamu di rumahmu, boleh atau tidak? Dia katakan boleh, silakan. Nabi Musa pun ikut dia menuju ke rumahnya. Sampai dia di rumah, dia kemudian persilakan Nabi Musa, silakan kamu duduk. Duduk Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam ketika duduk, dia kemudian minta permisi, wahai tamuku yang mulia. Dia tidak tahu ini adalah Nabi Musa alaihissalam. Saya mohon maaf, kamu duduk dulu sebentar di sini, masih ada kewajiban yang harus saya lakukan. Kata Nabi Musa, silakan. Nabi Musa pikir, atau kita mungkin bisa bayangkan, ini anak muda ini mau sholat duha dulu, atau mau sholat sunnah dulu. Ternyata tidak. Dia masuk ke dapur, dia kemudian bersihkan daging yang baru saja dia beli. Habis dia bersihkan, kemudian dia masak. Dia tunggu sampai masak. Setelah masak, dagingnya dia ini diambil, kemudian dia kasih lembut. Sudah dia kasih lembut, kemudian dia masuk ke kamar. Nabi Musa perhatikan, ikut kepada anak muda itu. Ternyata di dalam kamar itu ada seorang wanita yang terbaring kaku, tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Kalau zaman sekarang kita kenal dengan stroke, sudah tidak bisa berbuat apa-apa, terbaring kaku. Dia kemudian ambil makanan ini, anak muda ini kemudian memberi suapan demi suapan kepada seorang ibu ini. Setiap kali dia memberi suapan, ada suara yang dia ucap, tapi tidak terlalu terdengar. Maka Nabi Musa kemudian katakan, wahai anak muda, siapa wanita ini? Anak muda ini kemudian katakan, dia adalah ibuku. Apa yang dia bicarakan? Kata anak muda ini, dia selalu setiap kali aku memberi suapan, ada selalu dua ucapan yang selalu dia ucapkan. Apa itu? Yang pertama, ya Allah, jadikanlah anakku ini temannya Nabi Musa di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ya Allah, jangan engkau matikan aku sebelum aku memandang wajahnya Musa alaihissalam. Kata Nabi Musa alaihissalam, ya ummah, wahai ibu, ketahuilah aku datang kepada engkau ingin memberi kabar gembira kepada engkau, bahwasanya ketahuilah doamu ini yang selalu engkau panjatkan telah diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Engkau selalu meminta kepada Allah agar anakmu ini menjadi temannya Musa alaihissalam di dalam surganya Allah. Sudah diijabah oleh Allah. Dan engkau selalu meminta kepada Allah, jangan nyawamu diambil sebelum engkau memandang wajahnya Nabi Musa. Saya ingin memberitahukan kepada engkau, sayalah Musa alaihissalam. Dia pun meninggal. Bapak ibu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, raihlah ridhanya Allah subhanahu wa ta'ala kepada kedua orang tua kita, khususnya kepada ibu kita. Jangan Anda hanya pergi ke masjid, jangan Anda hanya pergi untuk ke tempat-tempat majelis-majelis ilmu, majelis-majelis dakwah, tapi Anda berani bantah kepada kedua orang tua Anda. Sia-sia semua amal ibadah kalian. Tidak ada satupun keterangan di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala selalu dan selalu memerintahkan kepada kita sebagai seorang anak untuk berbuat baik kepada ayah dan ibu kita. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan di dalam Al-Quran, setiap kali Allah perintahkan kepada kita untuk beribadah kepada Allah, pada ayat yang sama selalu Allah perintahkan kepada kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Ini satu ayat. Allah perintahkan kepada kita untuk melakukan ibadah karena Allah. Pada ayat yang sama Allah perintahkan kepada kita untuk berbakti kepada ayah dan ibu kita. Nabi Muhammad bahkan mengatakan bahwasanya kalau seandainya engkau ingin melakukan kebaikan-kebaikan, ingin mendapatkan ridhanya Allah, kata Nabi Muhammad, ridallah fi ridal walidain.
Ketahuilah bahwasanya ridhanya Allah telah Allah letakkan kepada ridha kedua orang tua kita. Wa suhtullah fi suhtihima, dan marah murkanya Allah telah letakkan kepada kedua orang tua kita. Maka kita yang masih memiliki orang tua yang masih hidup, hormati mereka, muliakan mereka. Almarhumah saya yakin orang baik. Apa sebab orang baik? Karena almarhumah meninggal di hari yang baik, yaitu hari Jumat. Kata Nabi Muhammad SAW, hari yang baik untuk umat Nabi Muhammad adalah hari Jumat. Bahkan siapapun yang meninggal di hari Jumat atau malam Jumat, kata Nabi Muhammad, ketika dia dikuburkan tidak ada pertanyaan buat dia di dalam kubur. Makanya sebentar nanti ini ketika kita mau sholat, ya kan, sayang kalau seandainya kita tidak sholati. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang belum wudu memang, nanti kalau kita sholat, dosa kita juga diampuni oleh Allah. Karena kata Nabi Muhammad SAW, man shalla 'alal maghfur ghufirlah. Siapa orang yang mensolati orang yang diampuni oleh Allah, maka dia punya dosa juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Almarhumah kita tahu kena stroke. Keluarga subhanallah sudah berusaha dengan sedemikian, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala jauh lebih sayang kepada almarhumah daripada keluarga ini sayang kepada almarhumah. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala minta kepada keluarga yang ditinggal keikhlasan. Al-ain tadma' wal qulub takhsha. Kalau seandainya dalam hidup ini kita ada keluarga kita yang meninggal, orang yang kita cintai, ayah kita, ibu kita, saudara kita, suami kita, anak kita, kalau seandainya mereka meninggal, menangis boleh tidak boleh dalam Islam. Tapi ingat, hati tetap harus menerima atas ketentuannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga amal ibadah daripada almarhumah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua dosa kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari sama-sama kita persiapkan untuk melakukan sholat jenazah. Seseorang kemudian ucapkan begini, isyhadu annaha min ahlil khair. Maukah kalian bersaksi bahwasanya ini orang ini baik? Maka kita menjawabnya khair. Paham ya? Jawabnya khair. Jadi kalau kita saksi ini orang baik, maka kita bilang khair. Jadi nanti saya ucapkan isyhadu annaha min ahlil khair, kemudian kita jawab khair. Isyhadu annaha min ahlil khair. Isyhadu annaha min ahlil khair. Isyhadu anna Bagaimana kau merasa bangga akan dunia yang semua. Bagaimanakah bila saatnya waktu terhenti, tak kau sadari, masihkah ada jalan